Pemirsa, Badan Koordinasi Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi memperingati HUT-nya yang ke-59 beberapa waktu lalu. Momentum tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terkait program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang perlu lebih dimantapkan atau diperbaiki, serta menyusun strategi dalam melanjutkan tugas-tugas BKOW ke depannya. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Badan Koordinasi Organisasi Wanita BKOW memberikan kesempatan bagi kepengurusan dan anggota BKOW Provinsi Bali untuk semakin memantapkan langkah ke depannya. Momentum ini dapat dijadikan sebagai kesempatan melakukan evaluasi terkait program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang perlu untuk lebih dimantapkan atau diperbaiki serta menyusun strategi dalam melanjutkan tugas-tugas BKOW ke depannya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Profesor Cokorda Oke Arte Ardani Sukawati yang juga menjabat sebagai Pembina Badan Koordinasi Organisasi Wanita BKOW Provinsi Bali di Gedung Kesirarnawa Art Center Denpasar pada hari Sabtu 30 April 2022. Turut hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster, jajaran undangan dari Bank Indonesia, BNI, dan ketua organisasi lainnya. Putu Sukarini selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan ini merupakan kesempatan bagi anggota untuk menguatkan dan mensinergikan kebersamaan. Beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-59 BKOW diantaranya melakukan tirta yatra, ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Tabanan, bazar, senam Nangun Satkerti Loka Bali, dan diisi dengan peragaan busana mirip Raden Ajeng Kartini karena hari ulang tahun BKOW jatuhnya bertepatan di hari lahir R.A. Kartini yakni 21 April. Acara hari ulang tahun ke-59 BKOW Provinsi Bali juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng dan parade busana adat Bali, dan ada juga atraksi hiburan seperti tari-tarian daerah yang diperankan oleh ibu-ibu anggota BKOW. Putu Sukarini juga melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir. BKOW mempunyai program-program kerja diantaranya menyerahkan bantuan sosial kepada yang membutuhkan, mengadakan penandatanganan MOU dengan PMI Provinsi Bali, dan mengadakan pelatihan berpolitik bagi perempuan. Selain itu, mereka juga melaksanakan pengembangan sumber daya alam, menerima kunjungan-kunjungan dari instansi lain, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi di Bali dan pusat. Kami dari BKOW Provinsi Bali hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-59 tahun 2022. Yang seyogianya kami sebetulnya merayakan seharusnya tanggal 21 April, namun karena banyak kegiatan baru saat ini kami bisa merayakannya. Ulang tahun BKOW Provinsi Bali ini kami banyak melakukan kegiatan yang tentu saja menukik dengan program-program pemerintah seperti pemberian bantuan kepada anak-anak stunting. Nah, itu merupakan himbauan dari Bapak Presiden. Kemudian kita juga memberikan bantuan kepada difabel dan para lansia. Semua itu juga himbauan dari Bapak Presiden yang mana mereka perlu diperhatikan baik kesehatannya maupun harapan hidupnya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bali yang juga akrab disapa Cok Aceh ini menambahkan momentum yang 2 tahun sempat tidak dirayakan ini menjadi sangat penting karena secara tidak langsung semua sudah diingatkan di tengah pandemi COVID-19, semua jajaran dan instansi terkait baik itu pemerintah dan pihak swasta bersatu padu untuk tetap kuat mengayomi masyarakat Bali, khususnya mereka yang terkena dampak secara langsung.
dengan mampu menyikapi secara bijak disertai strategi baru agar masyarakat tetap bisa bertahan memutar perekonomian keluarga di tengah anjloknya pariwisata Bali. Pandemi COVID-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir ini menyebabkan banyaknya hal di luar dugaan yang terjadi, termasuk sejumlah program pemerintah daerah yang sudah dipetakan juga ikut tertunda karena harus berfokus kepada penanganan COVID-19. Coace juga mengingatkan BKOW adalah wadah strategi yang berfungsi untuk turun ke lapangan dan menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. COVID-19 juga meninggalkan banyak berita duka. Selain banyaknya masyarakat yang terkena dampak putus hubungan kerja, merujuk dari catatan Kementerian Kesehatan pada salah satu websitenya yang menyatakan bahwa tepat di tanggal 17 Agustus 2021, sekitar 7 bulan yang lalu, terdapat sebanyak 1.891 tenaga kesehatan, baik perawat maupun bidan yang meninggal, dan sebagian besar dari mereka adalah kaum ibu atau perempuan. Hari ulang tahun ini kami juga melakukan ziarah ke Taman Makan Pahlawan, di mana dalam kesempatan ini kami mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita, sehingga kita bisa mencapai hal yang saat ini. Kemudian kita juga melakukan kegiatan seperti kerja bakti. Memang kerja bakti itu kegiatan yang biasa, tetapi kami bekerja bakti di Puja Mandala, di mana di Puja Mandala itu terdapat lintas agama. Di sana ada 5 agama, tempat ibadah 5 agama, baik agama Hindu, Islam, Kristen, Buddha maupun Islam. Kenapa kami memilih tempat itu? Karena ada lintas agama, sehingga tidak terjadi perbedaan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, Ketua Umum BKOW Provinsi Bali, Cokoda Putri Haryani Ardana Sukawati menyampaikan melalui misinya BKOW berperan aktif dalam upaya mendukung program pemerintah serangkaian pemberdayaan perempuan menuju keadilan dan kesejahteraan gender dengan harapan dapat bersama dengan gerakan organisasi wanita seluruh kabupaten kota di Bali untuk dapat bersama mengentaskan fenomena sosial. Seperti misi kami adalah membantu pemerintah di dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya perempuan melalui keadilan dan kesetaraan gender. Nah, dari inspirasi Kartini adalah kesetaraan gender. Nah, disinilah kami akan program-program kami akan menukik dari kesetaraan gender, yang mana untuk kedepannya tentu saja kita akan mengadakan peningkatan sumber daya manusia, terutama untuk perempuan. Mungkin dengan mengadakan pelatihan, kemudian mengadakan dengan memperhatikan situasi atau keadaan daripada para kaum wanita, terutama di daerah pedalaman. Kami sudah dapat turun ke pedalaman bagaimana keadaan para lansia di desa pedalaman yang di tempat yang terpencil. Kita itu harus perlu sentuhan dari kita. Ya. Wagub Coace juga mengajak keikutsertaan BKOW dalam memberikan kesadaran kepada sejumlah anak-anak yang saat ini dalam jumlah besar turun ke jalan untuk menjual tisu, mengamen, bahkan sejumlah bayi yang diajak untuk mengemis. Sedangkan pemerintah Bali sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun yang biayanya ditanggung oleh pemerintah di masing-masing wilayahnya, sehingga tidak seharusnya Bali memiliki anak-anak yang putus sekolah. Hanya dengan pendidikan tinggi, setiap anak dan berasal dari kalangan apapun dapat merubah hidupnya, dan dengan tagline "Bersatu kita kuat, bersama kita hebat, perempuan berdaya dan Indonesia maju." Kita tingkatkan sinergitas dan kekuatan dalam membangun Bali dengan visinya Nangun Satkerti Loka Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana, kita wujudkan Bali era baru yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno,
berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.